لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin para pemirsa dan para asatidzah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi kali ini, insya Allah kami bawakan tentang 3 hal yang tidak boleh diremehkan. Kita dengar bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembunyikan ridhonya di dalam amalan-amalan yang diperbuat oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembunyikan murkanya di balik dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara orang-orang ramai yang diremehkan oleh manusia. Masya Allah. Maka dari itu, kita tidak boleh meremehkan yang ketiga hal ini. Hadirin, para pemirsa dan para asatidzah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, amalan-amalan yang kemudian mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal itu bukanlah besarnya dan bukanlah kecilnya, bukan pula dahsyatnya suatu amalan ataupun bukannya dianggap remehnya suatu amalan, tetapi amalan yang ingin kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang diridhoinya. Berapapun besar amalan, tanpa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidaklah berarti, tidak ada gunanya. Dan ridho Allah itu adalah ahsanul amalah, amal yang paling ikhlas niatnya dan paling mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah yang fardu, kita perlu memiliki amalan-amalan yang kemudian kita rahasiakan. Kita jaga meskipun itu sedikit, meskipun itu kecil. Kita dawamkan. Ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan-amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling dawam, yang terus-menerus meskipun itu sedikit. Al-Imam Abu Daud telah mencontohkan bagaimana ketika beliau menyeberangi dengan perahu di sungai Tigris yang sudah sampai setengah jalan, dan dia bilang kepada tukang perahu itu, bisa tidak kita balik sebentar? Kenapa? Karena ada orang yang bersih di tepian, dan ketika ada yang bersih di tepian, dia mengucapkan tahmid, dan belum ada seorang pun yang mengucapkan tarhim kepadanya. Imam Abu Daud mengatakan, bisa tidak kita balik? Kemudian tukang perahu itu dibayar oleh Imam Abu Daud, lalu dia mendayungkan perahunya balik, dan kemudian Imam Abu Daud menemukan orang yang bersih itu dan mengatakan, yarhamukallah. Lalu baru dia kemudian mengatakan kepada yang perahu itu, tukang perahu itu, untuk meneruskan atau melanjutkan perjalanannya. Masya Allah. Nah, ketika hari-hari berikutnya, ternyata semua orang yang ada di dalam perahu itu telah bermimpi bahwasanya Imam Abu Daud, ada suara-suara yang menyatakan bahwa Imam Abu Daud telah membeli surga dengan harga 1 dirham. Sebagaimana kata-kata beliau, la'alla mujabat doa. Mudah-mudahan kalau
beliau membalas dengan yahdikumullahu wa yuslih balakum. Sesungguhnya itu adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, hadirin para asatidzah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan besarnya suatu dosa atau kecilnya suatu dosa, tetapi kata Fudail bin Iyad adalah ini seberapa besar, maha besarnya zat yang kita durhakai. Allah Subhanahu wa taala mungkin telah melihat orang yang telah berbuat dosa kepadanya, melakukan dosa besar kepadanya, tetapi yang melakukannya itu takut kepadanya, takut kepada Allah, dan lalu kemudian dia bertobat, itu jauh lebih baik dibanding seseorang yang melakukan dosa-dosa kecil tetapi selalu meremehkan dosa itu. Nah, tanpa sadar ternyata itu yang membuat dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para asatidzah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan pernah kita meremehkan sesama manusia. Karena boleh jadi kekasih-kekasih Allah itu adalah atqiyatul akhfiyah, orang-orang takwa yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, kita tidak patut mengukur kemuliaan itu dengan harta, dengan paras, dengan nasab keturunan, dengan kedudukan. Tetapi satu-satunya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Takwa. Sayangnya takwa ini tidak bisa ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam wajah-wajah kita, sehingga kita tidak bisa membedakan mana orang yang lebih takwa dibanding kita dan mana orang yang kurang takwanya dibanding kita. Nah, para hadirin asatidzah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa kata Imam An-Nawawi, teruslah kita berusaha dan bertawadullah, dan jangan pernah melihat orang lain dengan pandangan merendahkan, karena boleh jadi mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan kami tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.